الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Kemudian makanlah wahai lebah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perutnya itu keluar minuman yang bernama madu, yang beraneka warnanya. Di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang pernah berpikir. Jadi untuk sahabat-sahabat semuanya, jadi di sini Mas Ri menyediakan yaitu madu ruqyah burda, yang mana pada dalil tadi di surah An-Nahl ayat 69 menjelaskan tentang keistimewaan dari madu. Apalagi madu ruqyah burda dari Mas Ri ini sudah dizikiri, sudah disolawati dengan sholatul burda. Bahkan di sini telah didoakan oleh anak yatim piatu, yang mana insya Allah barokah manfaatnya itu lebih luar biasa lagi. Jadi di sini bisa mengobati segala penyakit, berbagai penyakit medis maupun non medis, karena memang madu ini yang mana obat yang dianjurkan oleh baginda Nabi Rasulullah SAW. Dan gitu di sini saya menjual parfum, ya. Sini minyak wangi kasturi, sahabat. Di sini ada berbagai macam warna, yang mana wangian-wangian ini, sahabat, ini yang sering saya pakai. Nah, dan di sini ada berbagai pilihan variasi warna, sahabat, ya. Jadi ini sunnah apabila digunakan untuk beribadah. Jadi kalau sahabat-sahabat ingin memesan parfum ini dan juga madu ruqyah burda ini, hubungi saja di nomor ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada malam hari ini, dimana kita melihat perkembangannya Pak Randy itu gimana, karena di malam ini kebetulan saya sendiri yang terjun ke lapangan, karena berhubung masihnya lagi ada pengajian, jadi mohon maaf dia nggak bisa terjun. Jadi mungkin saya aja yang melihat untuk situasi kondisi malam ini, dimana mudah-mudahan ya semua hal yang belum terjawab hari ini semoga lekas terjawab. Karena yang saya takutkan ketika beliau ini terkena dampak dari azab, ya sahabat-sahabat, itu yang saya takutkan. Jadi apalah susahnya ketika kita jujur, ya sahabat-sahabat, ketika kita jujur, ketika kita sedang berbohong nih kan, kita jujur aja. Kenapa sih, apa yang ditakutkan kan gitu, ya sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat, alangkah berkahnya dan alangkah baiknya jika kita selalu melakukan salawat, jika kita selalu melakukan zikir, jika kita selalu menaati apa yang diperintahkan Allah, ya. Tidak lupa salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW, dimana mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya, ya sahabat-sahabat. Amin amin ya robbal alamin. Ya sahabat-sahabat, kita salawatan bareng-bareng ya sahabat-sahabat. Ya biar barokah malam ini, supaya tidak terjadi apa-apa. Kita salawatan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا خذ يمينا خذ يمينا عن سبيل ناكبنا خذ يمينا خذ يمينا عن سبيل ناكبنا وتكل تعالى عن مقال الملحدين وتكل تعالى عن مقال الملحدين يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا هو رب الأولين هو رب الآخرين هو رب الأولين هو رب الآخرين هو ربي وحسبي هو خير الرازقين هو ربي وحسبي هو خير الرازقين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi sahabat-sahabat, mohon maaf nih ya sahabat-sahabat, saya kurang kurang fit badannya. Jadi emang suara saya tuh lagi nggak enak banget gitu. Ya saya minta maaf lah. Jadi sahabat-sahabat, di sini langsung kita datengin rumahnya Pak siapa tadi? Randy. Pak Randy ya, dimana pada malam ini kita tengoklah kan apa selanjutnya sih ya
Dan saya cuman ingin tahu kedoknya selama ini itu seperti apa. Jadi saya tuh yang saya takutkan adalah ketika beliau terus melakukan hal seperti itu, yang saya takutkan beliau malah tidak terima di sisi Allah. Jadi saya ingatkan untuk beliau itu untuk jujur dan kembali ke jalannya Allah. Nah, di situ niat saya ya sahabat-sahabat. Jadi doakan terus sahabat-sahabat, doakan saya terus. Ya mudah-mudahan timnya Mas Rey ini sehat-sehat selalu ya. Gitu juga dengan sahabat. Ya mudah-mudahan sahabat tuh sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Ya mudah-mudahan kita semua ini dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahabat-sahabat, sembari kita berjalan ya, kita istighfar bareng-bareng ya sahabat-sahabat. Bismillah. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khataya. Bisa Pak. Ada orang. Assalamualaikum. Masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa Pak? Enggak apa-apa, ini cuma apa nih? Allahu Akbar. Kok jalannya kok gitu Pak? Sakit biasa, stroke. Allah. Sobat-sobat. Pak, kita nggak apa-apa nih Pak, duduk dulu Pak. Udah nggak apa. Duduk aja dulu kita Pak. Bismillah. Jadi gini Pak, kedatangan saya malam ini, saya ingin kembali bertanya soal yang kemarin itu kan. Jadi pertanyaan saya tetap sama, dimana saya ingin mempertanyakan ke hal yang kemarin itu menimbulkan konflik Pak. Jadi hal yang menimbulkan konflik itu apa? Ketika saya tahu Bapak ini menentang azab, menentang puasanya Allah. Jadi itu jadi permasalahan buat saya Pak. Tapi Bapak jujur aja Pak, Bapak yang melakukan ini semua kan? Ini semua ini dalangnya Bapak? Nggak ada. Ya jadi Bapak kok bisa seperti ini? Saya kena stroke ringan, cuma penyakit medisnya ini. Nggak ada masalah-masalah yang itu, nggak ada. Apa jangan gini Pak? Saya bukan memvonis ya, saya bukan seuzon. Apa jangan-jangan nanti Bapak ini teguran dari Allah, bukan Pak? Enggak. Bapak istighfar Pak. Nggak ada itu. Bapak bisa Pak, jujur Pak, ngomong ke saya, karena berhubung ini cuman kita berdua kan. Jadi Bapak ngomong aja, jujur aja sama saya. Bapak bilang ya kalau emang Bapak itu sebelumnya melakukan kesalahan di mana saya tidak tahu, ya Bapak ngomong aja di sini. Nggak ada. Saya kan udah saya bilang, saya tuh nggak pernah melakukan seperti itu. Sampai saya mau kalian tuduh saya mau numbalkan anak, kalian tuduh saya nyimpan barang-barang kayak gitu, kayak delapan, nggak ada. Ini saya cuma penyakit medis saja nih, saya stroke ringan. Iya Pak, tapi masalahnya kemarin itu ketika saya kemari, dimana itu kan saya sama Mas Rey itu kan ketemu bungkusan tuh, dimana bungkus itu berisi kain kafan. Nah saya nggak tahu itu bungkusan apa itu. Iya oke. Yang saya ingin tahu apakah itu benar milik Bapak? Bukan itu bukan punya saya. Gini bukan. Pak, gini loh Pak, maksudnya gini, apa yang Bapak lakukan itu salah loh Pak. Bapak itu dapat teguran dari Allah Pak. Bapak istighfar Pak. Saya nggak percaya ajab itu, nggak percaya saya. Ya Allah Pak, kuasanya Allah itu Pak
itu luar biasa Pak. Masa iya Bapak nggak mungkin nggak percaya kuasa Allah tuh gimana Pak? Ada, kalian hanya mengada-ngada, kalian merusak semuanya kalian ini. Nggak ada itu, merusak situasi, rencana yang kadang-kadang kalian anggap sesat, padahal saya nggak ada apa-apa. Gini Pak, kami kan berdasarkan informasi warga Pak. Jadi informasi warga itu yang kami ambil itu dari beberapa banyaknya warga itu mengakui bahwasannya Bapak ini telah ada keganjalan. Jadi kami dari pihak Mas Rey itu turun langsung kemari gitu Pak. Jadi yang mau saya tanyakan, ketika saya survei kemari dan sama Mas Rey juga survei kemari, itu kami kan ketemu bungkusan, nah tuh kan. Yang saya pertanyakan itu apa gitu? Apakah itu punya Bapak kah kan gitu? Kan udah saya bilang berulang kali itu bukan punya saya. Gini Pak, nggak mungkin lah kan Pak. Bapak di sini sendirian Pak, sebatang kara. Dimana kemarin itu emang udah jelas saya Mas Rey bilang kan sama Bapak. Bapak sempat diperingatin bahwasannya gini, Bapak ingat Pak, Bapak pegang omongan saya, azabnya Allah itu sangat luar biasa Pak. Nah, yang saya takutkan nih Bapak ini bukan penyakit stroke biasa Pak, melainkan azabnya, teguran dari Allah Pak. Ini stroke ringan, saya udah periksa, nggak ada itu. Pak istighfar lah Pak. Mau sampai kapan kita Pak terus berbuat dosa Pak? Nggak ada itu. Kalian ini kan hanya mengada-ngada aja. Nggak ada itu, seperti itu nggak ada. Gini Pak, jadi kita di sini mencari jalan lurusnya Pak, bukan belok ke sana belok kemari. Kita nggak jumpa jalan Udah keluarnya saya Pak. bilang saya pun berani sumpah pocong. Pak, jangan berani ngomongin sumpah pocong, maaf nih ya Pak. Bapak unik seperti ini, jangan Bapak tuh menambah-nambahin sumpah pocong lagi Pak. Saya udah tahu ini pasti teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Nggak mungkin Bapak seperti ini Pak secara tiba-tiba. Saya nggak percaya. Ya Allah Pak. Ini hanya bisa-bisa kalian saja ini. Nggak, gini loh Pak. Maksud saya itu saya mau kembali mempertanyakan ini karena saya ingin tahu apa yang selanjutnya akan terjadi itu. Saya itu ingin tahu informasinya aja. Jadi kembali saya kemari itu cuma ingin menanyakan informasi. Nah, jadi saya ingin tahu jawaban itu dari Bapak itu seperti apa. Jawabannya saya tetap tidak ada pernah melakukan hal yang enggak. Kalau anak saya itu udah meninggal itu bukan karena apa, itu memang udah ketentuan Tuhan. Kan kalian saja yang mengada-ngada, nggak ada. Gini lah Pak, maaf nih ya Pak, ini lagi mumpung nggak ada Mas Rey-nya, Bapak nggak apa-apa, jujur aja sama saya. Nah, saya bisa jaga privasi Bapak, dimana ya ini juga menyangkut nama baik Bapak, dan ini menyangkut juga Bapak itu keluarlah dari jalan-jalan yang seperti ini Pak. Warga di sini udah tahu Pak, Bapak tuh kedoknya seperti apa, orang di sini udah tahu dah. Ini bentar lagi sembuh ya saya ini, saya udah berobat, saya udah minum obat, nggak ada itu ajab-ajab, nggak ada. Ingat Allah Pak, kita dunia ini nggak lama Pak. Kapan kita lagi mau berbuat baik, kapan lagi kita memperbaiki hidup Pak? Karena gini loh Pak, dari hal kejanggalan itu, gini loh Pak. Aduh, kamu gak usah berbicara ya lah, Allah. kepala saya makin sakit ini. Saya nggak percaya yang seperti itu. Ini Bapak ini kena teguran Pak dari Allah Pak. Kalau kamu hanya untuk menuduh saya, bagusan kamu pergi aja dari sinilah. Kalau kamu hanya untuk menuduh saya seperti itu juga. Saya nggak nuduh Bapak nih, maaf ya Pak. Saya nggak nuduh Bapak, saya nggak seuzon sama Bapak. Saya ingin menanyakan kembali Pak. Ingin Bapak jujur aja Pak. Insya Allah di sini saya doakan juga untuk Bapaknya. Ya, saya bantu untuk kesehatan Bapak. Nggak ada, saya nggak ada pernah melakukan seperti itu, nggak ada. Allah. Nggak ada. Yang jadi gini loh Pak. Kalian merusak semua kalian ini. Allah Akbar. Gini Pak, Bapak ini udah seperti ini, ya Bapak tuh sadar Pak akan kesalahan Bapak Pak. Ingat Allah Pak. Apalagi coba yang mau dicari Pak di dunia ini Pak?
nikmat itu kan ya Allah Pak, nggak harus menumbalkan kan Pak. Saya udah tahu kedok Bapak ini seperti apa Pak. Aduh, itu kan bisa-bisa kalian saja itu sama Mas Ray itu. Aduh, nggak ada itu. Bisa-bisa kalian saja itu. Kalau kalian maunya seperti itu, kalian udah nggak usah kemari-kemari lagi lah. Kalian tuh hanya mengada-ngada, kalian hanya mendengarkan satu pihak saja kalian. Gini Pak, kami kan menanyakan ini bukan di satu pihak aja Pak, warga semua di daerah lingkungan Bapak ini Pak. Itu mungkin karena orang-orang yang nggak suka sama saya aja itu. Ya Allah Pak, harusnya Bapak istighfar Pak dengan keadaan Bapak seperti ini Pak. Bapak renungi kesalahan Bapak apa gitu. Saya ini cuma stroke biasa. Gini lah Pak, gini lah ya. Seandainya Bapak jujur, nih ya, seandainya Bapak jujur, dan saya nggak akan kembali mempertanyakan hal seperti itu. Saya nggak akan nanya hal-hal yang konyol seperti itu, karena saya ingin tahu gimana sih jawaban Bapak setelah saya pergi dan saya balik lagi, dan saya ingin tahu ketika saya tahu juga kondisi Bapak seperti ini ada perubahan kan gitu. Itu secara nggak langsung membuat saya tuh tahu gitu kalau Bapak ini kamu sok tahu itu Allah Pak. Nggak ada itu. Gini Pak, saya bukannya sok tahu ya. Udahlah, kalau kamu cuma nanya itu, udah kamu nggak usah datang lagi kemari, udah kamu pergi aja. Udah saya bilang saya nggak ada melakukan seperti itu kok. Istighfar Pak. Kemarin anak saya udah meninggal, kalian nuduh seperti itu. Ini saya seperti ini, kalian tuduh juga seperti itu. Macam mana kalian ini? Gini Pak, maaf ya Pak, kan saya udah bilang, Mas Ri juga udah bilang sama Bapak, Mas Ri udah ngomong, udah dikasih teguran melalui Mas Ri. Bapak diresapi kesalahan Bapak. Yang namanya ajab itu pedih Pak. Nggak ada tuh ajab-ajab. Ya Allah Pak. Ya jadi kalau udah kayak gini, saya pun bingung ngejelasinnya gimana Pak. Bapak bilang ini penyakit stroke, sedangkan saya bilang ini teguran dari Allah Pak. Nggak mungkin lah Pak, ini teguran dari Allah karena Bapak itu secara nggak langsung Bapak itu harus sadar gitu kesalahan Bapak itu apa. Untuk apa saya menyadari kesalahan? Saya memang nggak berbuat salah. Allah. Ini yang saya takutkan ya sahabat-sahabat. Ini saya yang seuzon karena seolah-olah Bapak ini gimana ya, terlalu menyembunyikan hal-hal yang nggak ada yang saya sembunyikan. Nggak ada. Gini Pak, nggak perlu Bapak pungkirin. Bapak tuh nggak usah menutup-nutupi. Intinya kita di sini nyari jalan lurusnya aja Pak. Kita selesaikan masalah ini Pak. Nggak ada. Bagusan kamu keluar aja dari rumah saya. Kamu hanya buat saya pening, tambah pening. Udah saya stroke, kamu buat tambah pening, makin naik darah tinggi saya nanti. Istighfar Pak, istighfar ya. Istighfar. Gini Pak, maksud saya Bapak itu coba Bapak renungi lagi kesalahan Bapak apa Pak. Saya yang masih jadi pertanyaan besar, garis besar buat saya itu, ketika Bapak kehilangan seorang anak, Bapak itu merasa biasa aja gitu. Bahkan lagi saat-saatnya sakratul maut itu, dimana ya saya melihatnya itu sakratul maut. Ketika saya menemukan benda itu, ya benda yang Bapak simpan itu lah, entah saya nggak tahu lah itu kan, mungkin simpan Bapak lah itu. Anak itu sudah tidak ada Pak. Itu memang udah ajal dia, gimana lagi? Ya Allah Pak. Kalian sok tahu semua. Pak, kami bukan sok tahu Pak. Ini semua atas izinnya Allah Pak. Anak itu seperti itu Pak. Mungkin dia ini ingin memberitahu kepada kami ini bahwasannya Bapak itu adalah orang yang salah Pak. Tidak ada. Saya tidak pernah melakukan seperti itu. Ya Allah Pak, istighfar Pak. Janganlah seperti itu Pak. Menumbalkan seorang anak Pak. Ya Allah Pak. Kalian merusak semua, merusak segala-galanya kalian nih. Udah kalian pergi aja kalian. Kalau kalian hanya
menuduh-nuduh seperti itu. Udah saya bilang saya berani sumpah pocong pun kalian tetap aja. Aduh. Gini Pak, maaf ya Pak. Ini kembali saya tanya Pak. Kita berterus terang aja Pak. Kali ini saya berterus terang. Bapak jawab jujur, saya pergi dari sini. Kamu mau jujur? Iya, saya ingin kejujuran di sini. Karena saya jujur kan? Saya mau jujur, kamu pergi dari sini saja. Allah, Nggak Pak. usah kamu apa tuduh saya. Pak, saya enggak menuduh Bapak, tapi yang udah kemarin-kemarin dialamin itu jadi pertanyaan besar Pak. Buat Nggak saya ada Pak. Itu bukan yang kalian temukan, itu bukan milik saya. Itu siapa itu nggak tahu kita. Iya, nggak mungkin. Ada di situ. Gini Pak, nggak mungkin. Ini rumah Bapak, kan? Bapak itu tinggal sebatang kara di sini. Ya nggak mungkin lah Bapak nyimpan kayak gitu. Untuk apa Pak? Ya justru itu saya nggak tahu kok bisa di situ. Itu bukan punya saya. Gini loh Pak, logika aja. Sementara anak Bapak di situ tersiksa loh Pak. Karena saya bilang dia itu karena durhaka. Allahu Akbar Pak. Gini ya Pak, kalau emang seandainya anak Bapak itu durhaka sama Bapak apa nggak bisa seorang ayah memaafkannya? Ya kan udah saya maafkan. Iya, gini loh Pak, maksudnya gini. Ketika kami terjun kemari Pak, nyatanya apa Pak? Tidak ditemukan azab Pak, tidak ditemukan. Kalian sok tahu itu. Bahkan Bapak yang kena azab Pak. Enggak, ini saya cuman stroke ringan, saya udah berobat kok. Healing Allah Pak, ingat Allah. Nggak ada itu, nggak ada. Udah kalian keluar aja. Bilang sama Mas Rai, sok tahu bilang. Allah Pak. Ada itu. Saya dipitnah berarti itu. Ada itu. Kain pocong. Bukan punya saya itu. Jadi Bapak nih seperti ini penyakit medis Pak. Ya, bukan melainkan teguran dari Allah. Obat, iya. Allah Akbar Pak. Saya nggak percaya kayak gitu tuh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kalian hanya merusak aja. Ya udah Pak, gini aja ya Pak, karena saya nggak tahu kedok Bapak itu seperti apa, tapi ini bakalan saya telusurin terus. Nggak perlu kalian datang lagi. Gini Pak, ya Pak, mau sampai kapanpun saya tuh tetap harus tahu, dan tim-timnya Mas Ri itu harus tahu kedok Bapak itu seperti apa Pak. Udah cari masalah dengan saya Pak. Kami nggak pernah nyari masalah Pak, justru masalah ini bakalan kami kelarkan Pak, bakalan kita selesaikan di sini Pak. Peduli, karena saya nggak merasa ini penyakit medis. Saya stroke ringan kok, kalian bilang yang enggak. Ya Allah Pak. Udah kalian keluar aja. Saya nggak mau lagi dengan ceramah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Nggak ada itu. Mending saya. Tuduhan kalian yang enggak aja. Bilang sama Mas Ray itu, saya suruh undang kemari supaya dilihat gimana, supaya jangan orang prasangka enggak malah kalian tuduh yang seperti itu. Kalian merusak semua, kalian merusak rencana kalian. Allah. Berarti ini semua rencana Bapak gitu? Rencana Tuhan lah mungkin. Kalian sudah merusak rencana Tuhan. Itu kan sudah ajalnya. Kalian bilang saya tumbalkan. Kalian sudah merusak rencana Tuhan mungkin. Ya Allah Pak, gini ya Pak, saya nggak pernah bilang Bapak itu orang seperti itu ya Pak, orang jahat lah. Tapi saya di sini ingin tahu jawaban yang sebenarnya itu seperti apa Pak. Dah itu aja Pak. Sebenarnya kalian pergi dari sini. Allah. Tidak perlu kemari lagi. Sudah saya bilang, saya nggak ada pernah mau menumbalkan anak saya. Itu hanya rekayasa kalian saja. Kalian hanya mendengar satu pihak. Kalian hanya mendengar orang-orang yang nggak suka dengan saya. Ya udah Pak, ini saya izin ya, izin. Iya. Ya. Tapi ini Bapak ingat ya Pak. Ini masalah ini saya akan usut lebih jauh lagi Pak. Saya nggak peduli. Ya Pak. Saya nggak peduli. Saya akan cari tahu jawaban yang sebenarnya itu apa. Berarti kalian menantang saya, kalian ingin bermasalah. Saya nggak menantang.
saya tidak menantang Bapak, tapi saya cuma ingin tahu apa sebenarnya kedok Bapak ini. Udah ya. Kalian kalau ingin tahu nanti kalian biar tahu nanti siapa saya ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Saya izin ya. Assalamualaikum. Jadi sahabat-sahabat, jadi dimana masih belum ada jawaban ya sahabat-sahabat, ya bukan berarti kita tuh nyerah sahabat-sahabat. Yang insya Allah mungkin selanjutnya kita usut lagi, kita tengok kelanjutannya gimana. Tetap ikutin dan dukung kami, doakan ya sahabat-sahabat. Ya bagi sahabat-sahabat juga yang menanyakan tasbih ini, silakan sahabat-sahabat, monggo. Karena kebetulan ya sahabat-sahabat, dimana malam ini nih masih belum ada jawaban, dan si bapak itu, nauzubillah ya Allah, kata bapak tersebut dia cuman stroke ringan, tapi menurut saya itu enggak. Ya menurut saya itu teguran dari Allah, karena penyakit itu semua Allah yang ngasih kan sahabat-sahabat. Karena Allah itu mungkin ingin mengurangi dosa kita ketika kita berbuat salah, sahabat-sahabat, gitu ya sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat, ini saya tutup, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.